Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar, nikmat umur khususnya yang menjadi bekal kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah agar nikmat umur ini Allah sertakan pula kepada kita nikmat taufik, hidayah taufik, sehingga umur yang kita peroleh hari ini atau yang Allah titipkan kepada kita hari ini benar-benar bisa termanfaatkan untuk menambah amal soleh agar kita bisa beribadah kepada Allah setiap waktu, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal pulang kita terbaik sehingga kita menjadi orang-orang yang dipantaskan masuk surganya Allah di yaumil akhir kelak. Kita sangat ingin bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat ingin bahwa nanti di yaumil akhir kita bermuara di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pilihan kita di yaumil akhir hanya dua, surga atau neraka, dan dua-duanya dimensi waktunya adalah hum fiha khalidun atau selama-lamanya. Jikalau kita di surga maka bahagia selama-lamanya, jikalau kita di neraka maka susah selama-lamanya. Maka siapapun yang di dunia ini diberi umur tidak terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah, betapa ruginya. Akan datang suatu masa kita menyesal. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Kita sama-sama tahu bahwa Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima taraks, agar saya bisa beribadah, bisa beramal soleh yang dulu ketika hidup saya tinggal. Kebanyakan kita diberi umur tidak terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sungguh sangat disesali. Mengapa saya dulu ketika hidup tidak efektif beramal? Maka itulah yang sangat disesali oleh penduduk kubur. Sangat ingin kembali ke dunia dalam rangka agar bisa beramal soleh. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Kalian sudah di alam kubur. Andailah pun ku kembalikan kalian ke dunia, niscaya engkau akan berbuat yang semisal dulu. Akan berbuat malas lagi, tidak mau duduk di majelis lagi, memperturutkan hawa nafsu. Apalagi sholat subuh berat, kajian subuh itu berat. Kalau tidak karena karunia dari Allah, taufik dari Allah, niscaya akan sulit. Tapi bagi orang-orang tertentu dimudahkan oleh Allah, sehingga insya Allah mudah-mudahan menjadi orang-orang yang tidak menyesal di alam kubur nanti. Wa min waraihim barzahun, sesungguhnya di depanmu ada barzahun, yaitu dinding yang sangat tebal, ila yaumil yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi sekaligus dalil bahwa kita akan dibangkitkan. Kita tahu bahwa proses kiamat itu dimulai dari al-faza, yaitu tiupan pertama yang mengakibatkan kengerian, kehancuran, sehingga babak yaumil akhir sudah dimulai. Yauma idzin, pada hari itu terjadi waqiah, terjadi kiamat. Subhanallah. Kemudian setelah dihancurkan seluruhnya, langit pun menjadi rapuh, maka akan terjadilah tiupan yang kedua atau al-ba'ts, yaitu kebangkitan. Maka semua yang mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk diadili. Kita harus ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita akan dibangkitkan dalam rangka untuk diadili. Namanya diadili berarti terkait dengan seluruh amal kita di dunia. Maka pastikan tidaklah waktu berlalu buat kita di dunia ini kecuali berisi kebaikan. Karena detik demi detik yang kita lewati akan diadili. Sekali lagi, ketika sangkakala ditiup oleh Israfil, maka yang pertama seluruhnya akan hancur. Kemudian setelah itu ditiup yang kedua akan bangkit seluruhnya. Kalimat kebangkitan al-ba'ats itu untuk diadili. Maka ingat-ingatlah kalimat ini, kalimat diadili. Pada saatnya nanti kita akan ditanyain terhadap seluruh apa yang kita buat di dunia ini tanpa terkecuali. Tidaklah lewat hari-hari kecuali pasti tertulis dengan lengkap apa yang kita buat di hari-hari itu. Allah punya instrumen yang sangat canggih yang disebut dengan Raqibun Atid, yaitu yang selalu hadir, yang selalu mengawasi untuk mencatat seluruh aktivitas kita, sehingga ketika kita diadili oleh Allah, amal soleh kita tidak ada yang tersembunyi, demikian juga amal buruk kita tidak ada yang tersembunyi. Bahkan lintasan hati pun bisa jadi sesuatu yang jadi masalah buat kita. Maka berpikir baik itu berpahala, berpikir buruk juga punya konsekuensi dosa. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa untuk bisa memanfaatkan setiap detik-detik yang Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan insya Allah kitab Ad-Da' wad-Dawa, yaitu kitab penyakit hati dan obatnya. Nanti untuk teks Arabnya, jenengan nanti bisa googling atau nanti saya kasih di grup, insya Allah. Saya akan memberikan pendalaman terhadap maknanya. Terakhir kita sampai kepada doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ini menika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-87. Ini Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Al-Qasim berkata, lalu aku mencarinya, ternyata yang dimaksud adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini pembahasan terakhir kita sebelum kita bahas doanya Nabi Yunus, yaitu ketika di dalam Sahih Al-Hakim dari Umamah dari Nabi, beliau bersabda, Ismullahil a'dhamu fi thalathatin suwarin minal Qur'an, nama Allah yang teragung terdapat dalam 3 surat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, wa Ali Imran, wa Thaha. Yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat Thaha. Al-Qasim berkata, lalu aku mencarinya, ternyata yang dimaksud adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka di antara terkabulnya doa adalah ketika kita menyebut Al-Hayyu Al-Qayyum di dalam doa kita, sebagaimana sudah kita bahas di doa-doa sebelumnya. Kalau jangan lupa nanti lihat videonya, makanya nanti harus teksnya sebenarnya harus dihafalin. Jadi di antara doa yang mustajab adalah doa yang diawali dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan kalau jangan bahas Al-Hayyu Al-Qayyum, ini memang nama Allah yang sangat agung, yang selalu hidup, senantiasa hidup dan senantiasa mengurusi. Hidup dan mengurusi, senantiasa, selalu. Maka jangan takut menghadapi problematika dunia ini, karena kita didampingi atau kita bersandar kepada Rabb yang Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau dalam surah Al-Baqarah di mana? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu kan? Ini juga dalam surat Thaha dan surat Ali Imran. Ada kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Di dalam Jami'atut Tirmidzi dan Sahih Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Nabi SAW bersabda,
Nah, ini terkait dengan doa dzunun terakhir nggih. Dakwatu dinun. Doanya Nabi Yunus alaihissalam, idda'a wa huwa fi batnil hut, ketika dia berdoa fi batnil hut, di dalam perut ikan, doanya adalah ala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Innahu lam yada'u biha muslimun fi syai'in qattu ila astajaballahu lahu. Doa dzunun atau doa Nabi Yunus alaihissalam saat ia berada dalam perut ikan adalah la ilaha illa anta, bahwa tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, ini kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi di antara terkabulnya doa adalah jenengan mentauhidkan Allah, kemudian jenengan bertasbih kepada Allah, kemudian jenengan mengakui bahwa jenengan adalah orang-orang yang punya banyak dosa. Ini penting ini. Oke, jadi di antara unsur dahsyatnya doa adalah jenengan menyebutkan asma Allah, khususnya mentauhidkan Allah. Dalam kasus ini adalah la ilaha illa ants. Itu kan kalimat tauhid. Kemudian jenengan bertasbih. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci artinya Allah terhindar dari yang buruk-buruk. Ini perlu dipelajari ini. Subhanallah itu maha suci engkau ya Allah, maksudnya maha suci dari kekurangan. Enggak mungkin Allah itu kekurangan, enggak mungkin Allah itu berbuat buruk. Kemudian dia mengakui ini kuntu minadh dhalimin. Dia berkebutuhan, dia merasa ya Allah kalau enggak ditolong oleh engkau saya itu orang yang menyedihkan, orang yang enggak bisa apa-apa. Demikian juga doanya Nabi Adam alaihissalam ketika minta ampun juga demikian, terkait dengan pengakuan atas kekeliruan. Kemudian dikatakan, sungguh tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Innahu lam yad'u biha, sesungguhnya siapapun yang berdoa dengannya dari kalangan seorang muslim, fi syai'in, di dalam semua urusannya, qattu ila astajaballahu lahu, kecuali Allah pasti akan kabulkan untuk dia. Masya Allah. Jadi kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini luar biasa manfaatnya. Dan ini dulu ketika saya belum banyak belajar, doa andalan saya ya ini. Hatta sampai ketika saya sakit gigi, yaitu di ujung, karena ketika gigi geraham terakhir keluar, katanya kalau yang mulutnya nggak merongos itu malah sakit. Saya kan nggak merongos gitu. Kalau yang merongos kan rahangnya panjang. Ketika keluar yang terakhir itu sakitnya tuh luar biasa, dan itu 2 mingguan lebih. Itu sakitnya tuh luar biasa. Dan di antara zikir yang saya minta kepada Allah itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mungkin ribuan kali mungkin. Betul-betul merasakan manfaat dari zikir ini. At-Tirmidzi berkata, hadis ini adalah sahih. Jadi ilmu yang harus diamalkan. Kita tahu ya, konsekuensi atas wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin kita sudah bahas apa? Membenarkan apa yang dikabarkan, melaksanakan perintah terhadap apa yang Rasulullah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, ini dalam kasus ini dikabarkan ini hadis sahih, berarti kita membenarkan bahwa hal itu benar, maka kita pun laksanakan. Disebutkan juga dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala ukhbirukum bisyai'in, maukah kuberitahukan kepada kalian tentang sesuatu, bisyai'in idza nazala birajulin, yang jika seseorang ditimpa suatu urusan, amrun muhimun, jika seseorang ditimpa suatu urusan yang menggelisahkan, fada'a bihi, kemudian dia berdoa dengannya, maka Allah
akan memberinya jalan keluar. Yang beliau maksud adalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maukah kalian kuberitahukan tentang sesuatu yang jika seseorang ditimpa dengan suatu urusan yang menggelisahkan, lalu dia berdoa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Yang dimaksud adalah itu tadi. Masya Allah. Kemudian di dalam Sahih Al-Hakim masih dari Sa'ad, ia mendengar Nabi bersabda, hal adulukum, maukah kalian kutunjukkan tentang nama Allah yang paling agung? Itulah doa, itulah doa Yunus alaihissalam. Salah seorang bertanya, apakah doa ini khusus untuk Yunus? Nabi menjawab, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya 88. Lanjutannya tadi, setelah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin di ayat 87-nya, maka kemudian ayat berikutnya itu menunjuk bahwa siapapun yang berdoa dengan doa itu, maka akan diberi juga solusi yang sama sebagaimana solusinya Yunus alaihissalam. Setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika sedang sakit sebanyak 40 kali, lalu ternyata dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Adapun jika ia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan dosanya terampuni. Nah, ini dulu sudah bacakan di sini, saya ulang, mudah-mudahan menjadi pengingat. Maka doa Nabi Yunus alaihissalam ini selalu diamalkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas bahwanya saat mengalami kesusahan, Rasulullah mengucapkan la ilaha illallahul adimul halim. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah yang maha agung lagi maha penyantun. La ilaha illallahu rabbul arsyil adim. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, Rabbnya arsy yang agung. Kita tahu arsy itu makhluknya Allah yang paling besar, makhluknya Allah yang paling besar. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'a. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, Rabb langit yang 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Rabbnya bumi serta Rabbnya arsy yang mulia. Seringkali doa-doa agung itu dihubungkan dengan arsy-nya Allah. Dengan arsy-nya Allah. Di dalam Al-Musnad karya Imam Ahmad dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, Rasulullah mengajarkan kepadaku untuk mengucapkan doa ketika ditimpa musibah, la ilaha illallahul halimul karim. Jadi doa yang semisal, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah yang maha penyantun lagi maha mulia, maha suci Allah dan maha tinggi, Rabb arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsyil adim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga doa yang menakjubkan. Sekali lagi nanti untuk teksnya bisa insya Allah saya bagi di grup insya Allah. Ini jangan nggak langsung hafal kan. Ini nanti baca-baca di insya Allah. Masih dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda. Nah, ini hadis yang sangat panjang. Hadis yang sangat panjang. Kata hadis ini dikatakan ma asaba ahadun qattu hamun wala huznun. Tidaklah seorang ditimpa oleh kegundahan atau kesedihan lalu mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Allahumma inni abduk, ibnu abdika wa ibnu amatika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu Adam alaihissalam maksudnya, anak dari hamba wanitamu Hawa maksudnya. Ubun-ubunku di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku bagiku, dan ketetapan-Mu adil terhadapku. Apa? Ketetapan-Mu adil bagiku. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan segala nama yang Engkau miliki.
yang engkau menamai dirimu dengannya. Indah banget nih, Masya Allah. Indah banget nih. Atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka jadikanlah Quran yang mulia sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelenyap kesedihanku, dan penghilang kegundahanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya, kemudian menggantinya dengan kegembiraan. Salah seorang bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya? Beliau menjawab, ya, sudah seharusnya orang yang mendengar doa tersebut mempelajarinya. Sekali lagi nanti teksnya ini panjang, dengan nanti baca sendiri nih. Dihafalin. Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah seorang nabi tertimpa kesusahan melainkan ia memohon pertolongan kepada Allah dengan bertasbih. Subhanallah. 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 Termasuk dzunun juga tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian Ibnu Abi Dunya menyebut dalam kitab yang cukup terkenal nih, Al-Mujabin fid Du'a, dari Al-Hasan dari Anas bin Malik, ia berkata adalah salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang diberi kunyah julukan Abu Mi'laq. Ini kisah yang menakjubkan ini. Ini salah satu kisah yang menakjubkan sekali. Jangan bisa jadikan sesuatu yang menjadi pegangan sehingga jenengan kuat. Ini Abu Mi'laq ini adalah seorang yang rajin beribadah dan warok. Jadi akhirat menjadi tujuan. Orang warok itu begitu. Tentang warok jangan baca sendiri. Itu ada, kalau nggak salah ada 7 sifat. Sekaligus sebagai pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya maupun harta orang lain di berbagai tempat. Jadi ini adalah orang yang ahli ibadah, dia warok, dia berniaga dengan harta pribadinya, dia juga meniagakan milik orang lain, dan seterusnya. Suatu kali ia bertemu dengan seorang perampok bersenjata di tengah perjalanannya. Maka kemudian perampok itu mengatakan, letakkan barang-barang yang kau bawa, sungguh aku akan membunuhmu, kata perampok ini. Mereka katakan, mengapa Anda menginginkan darahku? Urusanmu hanyalah pada harta, jawab Abu Mi'laq. Hartamu akan menjadi milikku, tetapi aku juga menginginkan darahmu, tegas perampok itu. Subhanallah. Dirampok pateni, karpe ini. Jika Anda tetap ingin membunuhku, maka izinkanlah aku sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat terlebih dahulu, kata Abu Mi'laq. Maka ini perampoknya baik hati. Sholatlah sesuai dengan keinginanmu, suruh perampok tadi. Ya, namanya orang mau meninggal itu dikasih kesempatan gitu. Kalau orang mau dieksekusi kan mau apa gitu. Kalau orang yang koplak ya mau makan, mau ini mau itu gitu. Kalau orang yang beriman mau sholat gitu. Ya, orang lihat ya, orang mau dieksekusi mintanya makan. Sering itu di YouTube orang-orang non muslim itu minta makanan yang paling dia sukai, ngapain gitu, kalau dipikir ya kan. Subhanallah. Maka Abu Mi'laq lalu berwudu dan sholat 4 rakaat. Di antara doa yang dia panjatkan di akhir sujudnya adalah doa yang tadi kita bahas yang di atas, yaitu wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki, aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaan-kerajaanmu yang tidak mungkin diraih, dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arsy-Mu, lindungilah aku dari kejahatan perampok ini, wahai yang maha penolong, tolonglah aku, wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Dia ulang, ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa sebilah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya. Saat perampok tadi melihatnya, ternyata penunggang kuda itu sudah menuju ke arahnya lalu menikam dan membunuhnya. Jadi perampoknya dipateni ini. Selanjutnya ia menghampiri Abu Mi'laq dan menyapanya, berdirilah. Kemudian, ayah ibuku sebagai tebusanmu. Biasa orang Arab begitu,
siapakah Anda? Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaramu, tanya Abu Mi'laq. Penunggang kuda tersebut menjawab, aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Saat engkau mengucapkan doa yang pertama, tadi berapa kali doanya? 3 kali ya? Diulang 3 kali. Saat engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Saat engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara yang sangat bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Selanjutnya aku meminta kepada Allah untuk menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepadaku. Subhanallah. Jadi begitu nih. Jadi doa-doa yang menakjubkan. Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa tadi, maka doanya akan dikabulkan baik dia sedang ditimpa musibah ataupun dalam kondisi normal-normal saja. Maka kitab ini kitab yang menakjubkan. Namanya juga kitabnya apa? Ada Badawa. Dan dibahas juga pertama masalah doa. Dulu waktu awal kita tahu nih bahwa penyakit yang paling dihindari adalah penyakit kejahilan. Yang dibahas di kitab ini pertama adalah penyakit yang paling bahaya adalah penyakit kejahilan, penyakit ketidaktahuan. Termasuk masalah doa seperti ini, bayangkan. Ternyata ada doa seperti ini kan, doa-doa yang menakjubkan. Dan ini sangat dirasakan oleh orang-orang yang ditimpa musibah. Makanya kadang-kadang musibah itu berkah pada sebagian kasus. Jadi kan bisa mengembangkan ini kalau tertimpa musibah banget. Nih orang kadang-kadang yolali. Orang kepikir lah. Jadi ketika jalan mendapatkan informasi ternyata keundahan kesedihan Nabi pun solusinya adalah seperti ini, kita jadi punya pegangan. Nah inilah pentingnya ilmu. Sehingga perbuatan kita betul-betul sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Bagian E, ini sudah bagian E, beberapa rahasia doa. Kita sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa tersebut kadang dipanjatkan ketika kondisi terjepit dengan disertai ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga Allah mengabulkan doa tersebut sebagai tanda syukur terhadap kebaikan orang yang berdoa serta hal-hal lain yang menyebabkan doa-doa terkabul. Jadi perhatikan ini dalam kitabnya di garis tebal. Kita sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan oleh Allah. Berarti sisi lain ada pula atau sering pula kita melihat orang-orang tidak dikabulkan doanya. Versi manusia. Ya toh? Nah, doa-doa tersebut kadang dipanjatkan ketika kondisi terjepit. Nah, ini jangan tahu, kondisi terjepit itu memang menakjubkan nih. Makanya kadang-kadang terjepit itu ya penting. Nih. Dan itu betul nih. Saya pernah ceritakan jenengan gitu ketika saya terjepit dengan kondisi Fatimah. Setelahnya saya belum pernah sholat sehari 300 rakaat, itu belum pernah. Tapi waktu itu 300 rakaat mungkin lebih itu menjadi mudah. Apakah waktu itu saya nggak punya urusan lain? Punya. Oh, saya waktu masih di perumahan kok. Proses hijrah waktu itu. Kalau bicara tentang kesibukan, ya sibuk waktu itu. Tapi bisa karena terjepit. Saya sambil mengisahkan kepada jenengan waktu itu saya seharian itu saya tuh di situ yang sholat terus sampai ada yang perhatikan imam masjidnya rumah sakit itu memperhatikan saya ternyata. Akhirnya saya disentuh ketika saya istirahat. Pak, kenapa Pak? Wah, saya cerita semuanya gitu, tentang anak saya begini. Di ruangan mana? ICU. Ya, oh iya. Sampai akhirnya saya disuruh ngimam tuh maghrib. Saya masih ingat betul itu. Pak, nanti maghrib imam gitu. Padahal dia bacaannya bagus banget ya, Masya Allah. Sekarang diamanai ya, akhirnya ya. Dan saya masih ingat waktu itu baca fadkuruni adkurukum washkuruni wala takfurun, yang terkait dengan ujian. Masya Allah ya. Jadi doa-doa tersebut kadang dipanjatkan ketika dalam kondisi terjepit dengan disertai ketundukan hati kepada Allah. Iya lah, waktu itu tunduk banget, itu butuh banget saya. Ya Allah, butuh banget itu. Gimana tidak, anak tidak bergerak tapi masih hidup kan? Dokter mengatakan masih hidup tapi tidak bergerak. Gimana coba? Itu betul-betul kita
ketundukannya kepada Allah itu luar biasa. Kemudian bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa. Di antara sekian waktu itu, ada yang makbul. Di antaranya ba'da sholat itu makbul doa. Maka seharian itu tentu saja ada bagian yang makbul. Dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga Allah mengabulkan doa. Ya, ini pentingnya kita beramal soleh. Nandur rapi ketika dalam kondisi longgar. Kan dikatakan apa? Dan berdasarkan kebaikan yang pernah lakukan sebelumnya. Nah, kadang-kadang perbuatan baik kita itu tabungan ketika dalam kondisi sempit. Ingat loh ya. Makanya berbuat baiklah dalam kondisi longgar. Karena ini akan menjadikan jenengan mendapatkan kelonggaran ketika sempit. Sebagaimana Dzunun tadi. Kalau jenengan baca tafsir tentang Al-Anbiya 87 tadi itu. Mengapa doanya Dzunun? Yang perhatikan. Yang di dalam lautan, fi batnil hut, kan jauh banget di sana tuh. Siapa yang mau dengar? Ya kan? Dan dikatakan di dalam tafsirnya terdengar sayup-sayup. Kenapa? Karena Dzunun atau Yunus itu punya kebiasaan dalam kondisi longgar mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu punya kebiasaan itu sebelumnya. Ini dikatakan apa? Di antara syarat terkabulnya doa adalah kebaikan-kebaikan yang dia sudah tanam lama. Makanya sering saya katakan, saya sering ngobrol sama Pak Taufan di mobil. Pak, jenengan itu ditakdir dengan hidayah taufik, mampu jemput saya. Karena jenengan pun sudah sejak remaja jadi marbot. Sudah lama banget berbuat baiknya sehingga masa tuanya kok yo dibuat bisa enteng, tetap sehat, datang ke rumah saya duluan. Bayangin Pak Taufan itu tadi malam dengan saya di Aroyan. Banyak orang yang mampu tapi nggak bisa melakukan itu. Tapi itu bukan sesuatu yang ujug-ujug bisa, tapi memang kebaikannya sudah lama. Saya kan ngobrol sama Pak Taufan itu, Pak Taufan sudah ditinggal bapaknya sebelum lahir. Bayangin, Pak ya Rasulullah itu belum lahir Pak Taufan, bapaknya sudah meninggal. Lahir, pengen kuliah di Jogja. Modal apa mau Bapak Profesor Rawono? Kuliahlah Pak Taufan di UNY FPOK dengan betul-betul sendiri. Jadilah marbot. Ya memang Allah bimbing supaya begitu nih. Nyupir taksi sampai punya taksi. Masya Allah. Sehingga hidayah taufik dari Allah untuk Pak Taufan dalam kasus ini itu memang tandurannya kiswi banget. Ya, nyambung tuh dengan ini. Disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan baik sebelumnya. Makanya sering saya katakan ke anak-anak juga, pokoknya nggak api ya dari sekarang. Meskipun kau isi nom, masih pengen dolan lah, pengen ini, pengen sing aneh-aneh, tetap menyisakan yang baik-baik apalah. Namanya anak muda nih, kadang-kadang saya ke Amar juga kadang-kadang ngobrol. Sih jenis bocah namanya si pengen ini itu kadang-kadang aneh-aneh pikirnya. Tapi ya kita masuk ke alam pikirannya kadang. Tapi ya tanduran api tetap api ya Mar. Ada bagian baik-baik yang tetap dipegangi. Jadi lihat tuh Pak Taufan tuh masih mudanya sudah berbuat baik, akhirnya tuanya dibuat bisa. Saya kadang-kadang suka berpikir gitu sama istri itu, Pak Taufan ini bukan orang yang longgar gitu, tapi kok ya iso gitu, iso melakukan gitu. Ya wis bensinnya, ya wis tenaganya, gitu. Ya waktunya gitu. Bahkan semalam jemput Pak Udin ke Aroyan. Semalam itu kita di Aroyan berlima, gitu. Mas Awal juga. Nah, hal seperti ini memang karena tandurannya sudah sangat panjang. Sama dengan yang disebut di sini, bahwa kebaikan yang dilakukan sebelumnya dalam waktu yang panjang itulah yang mengakibatkan jenengan dikabulkan doa-doanya. Dan itu, pengabulan doa itu sebagai tanda syukur terhadap kebaikan orang yang berdoa, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan doa-doa terkabul. Orang yang salah persepsi menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa tadi ada pada lafaz kalimat doa yang digunakan. Ia pun memakai lafaz itu, tetapi mengabaikan berbagai perkara dan kondisi yang menyertai orang yang doanya dikabulkan tadi. Jadi jangan salah sangka bahwa itu kalimat yang agung ya. Tapi terkabulnya doa itu sebagaimana syarat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Salah satunya tadi itu. Intinya pokoknya kalau kita banyak berbuat baik ya, dan khususnya dalam kondisi longgar, maka Allah akan mudahkan ketika kita dalam kondisi kita sempit. Setiap kita pasti keniscayaan mengalami kesempitan, siapapun kita. Pasti, entah dengan sakit, entah dengan soal dengan anak, entah dengan keluarga, entah dengan usaha, pokoknya pasti kita tuh mengalami kesempitan, nggak mungkin nggak.
Karena di antara rahmat Allah kepada kita justru adalah kadang-kadang kesempitan. Peristiwa ini diumpamakan seperti seorang yang menggunakan obat yang manjur pada waktu dan cara yang tepat sehingga obat itu bermanfaat baginya. Kita kembali ke dalil awal bahwa sembuh itu ketika bertemunya kehendak Allah dengan sesuatu yang tepat sehingga obat yang masuk ke dalam diri kita tepat. Itu kan sebenarnya rahasianya. Maka doa pun demikian. Bertemunya beberapa unsur yang mengakibatkan kepantasan doa itu dikabul. Maka terjadilah apa yang terjadi terkait dengan permintaan yang kita minta. Kemudian orang lain menyangka bahwa ia dapat memperoleh manfaat yang serupa hanya dengan sekedar memakai obat yang sama, sementara ia mengabaikan berbagai segi lain yang menyertai penggunaan obat tersebut. Kadang-kadang setiap orang itu terapinya berbeda-beda. Obat yang sama tidak selalu berlaku dengan atau untuk orang yang berbeda, gitu. Makanya dokter itu punya diagnosa, kemudian punya pengobatan standar, tapi tetap kembali ke, loh ini kondisinya kayak gini, gitu. Disesuaikan dengan kondisinya. Orang seperti ini benar-benar telah salah persepsi. Memang banyak yang salah dalam memahami permasalahan ini. Contohnya dikatakan apa? Aku sudah lama berdoa, kok nggak dikabul-kabulkan ya? Padahal itu kalimat yang sangat menyedihkan. Sebab Rasulullah menyebut, sesungguhnya senantiasa orang akan dikabulkan doanya sepanjang tidak tergesa-gesa. Apa ya Rasulullah tergesa-gesa? Engkau mengatakan, aku sudah berdoa, oh nggak dikabul-kabulin ya? Padahal bisa jadi cuma tinggal satu kali lagi doa. Tapi kemudian dia patahkan dengan kalimat, aku sudah berdoa berkali-kali, kok nggak dikabul ya? Nah ini menyebabkan tidak terkabulnya doa. Jadi tidak bertemu antara obat dan penyakitnya. Contoh lain dari kekeliruan mereka, kadang ada orang yang benar-benar berada dalam kondisi terjepit berdoa di kuburan, lalu doanya pun dikabulkan. Nah ini, yang perhatikan nih. Orang yang bodoh lantas menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa tadi terletak pada kuburan. Ia tidak tahu bahwa rahasia sebenarnya dari dikabulnya doa tersebut justru terletak pada kondisi permohonan yang benar-benar terjepit dan kesungguhannya dalam memohon kepada Allah. Sekiranya hal itu dilakukan di dalam salah satu rumahnya Allah, tentulah akan lebih baik dan lebih dicintai olehnya. Jadi di mana saja bisa terkabul sesungguhnya, asal dalam kondisi yang memenuhi syarat tadi, keadaan yang merasa terjepit betul, merasa butuh betul. Kita itu nggak bisa merasa begitu kalau nggak benar-benar mengalami, ya nggak sih? Saya itu bisa, ya Allah, karena melihat gimana dokter mengatakan ini masih hidup, tapi harapan hidupnya cuma kayak gitu. Melihat faktanya anaknya nggak bergerak, ditempel sini, tempel sini, tempel sini, tempel sini, coba. Yang di ruang ICU kan gitu. Fatimah dulu makanannya disonde, masuk sini, di sini masukin alat, di sini masukin alat, di sini masukin alat. Ngelihat anak kayak gitu gimana coba? Sehingga keadaan itu kita merasa sangat terjepit, sehingga merasa sangat berkebutuhan dengan Allah. Nah kadang-kadang sekali lagi kadang-kadang kesempitan itu membuat kita tuh benar-benar merasa sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketika mencoba menterapi badan saya sendiri itu kadang-kadang ketika wudhu, ya Allah, Engkau janjikan dengan wudhu ini maka beserta dengan keluarnya air, keluar dosa-dosaku. Ya Allah, penyakit yang ada di dalam tubuhku juga milik Engkau. Keluarkan bersama ini ya Allah. Kadang-kadang begitu sampai begitu. Saya begitu nih, ketika tangannya nggak enak banget loh Pak Eko. Ini kadang-kadang ya kumat meneh subhanallah. Saya kalau nggak pas jadwal subuh kan ngantar Aisyah ke MTS nih, jauh tau itu pegel banget, megang itu langsung, kalau di lampu merah harus, nggak enak banget. Tapi kadang-kadang ini yang membuat saya malah dekat sama Allah nih, karena merasakan ada yang kurang, ya Allah nggak enak ya Allah. Gitu. Masya Allah. Kemudian yang F sekarang, doa laksana senjata. Doa dan ta'awud atau memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu memiliki kedudukan sebagaimana layaknya senjata. Kehebatan sebuah senjata sangat bergantung kepada pemakainya. Nah, ini yang sering dikatakan, iya podo-podo doa, podo-podo pesok, ini tergantung sing nyekel. Bukan hanya dari ketajamannya. Jika senjata tersebut adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya, lengan penggunanya adalah lengan yang kuat serta tidak ada suatu penghalang, maka tentulah ia mampu dipakai untuk menghantam dan mengalahkan musuh. Namun apabila salah satu dari tiga hal tersebut hilang, maka efeknya juga melemah dan berkurang. Jadi dianya tajam, tidak ada cacatnya, dipegang oleh orang yang lengannya kuat serta nggak ada penghalang, maka
dia akan bermanfaat dengan baik. Kalau berkurang salah satunya, maka efeknya pun juga melemah dan berkurang. Begitu pula doa. Jika doa tersebut pada dasarnya memang tidak layak, atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan antara hati dan lisannya, atau ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut, maka tentu saja efeknya juga tidak akan ada. Jadi jenengan bayangkan, ketika berdoa itu jenengan sedang menggunakan senjata. Pemakainya jenengan, senjatanya adalah kalimat yang disebutkan tadi, tentang hafalan doa-doa yang kita hafalkan tadi. Kemudian ciptakan kondisi di mana tidak ada yang menghalangi, maka efeknya akan sempurna. Yang berikutnya, yang G, korelasi antara doa dan takdir, atau keterikatan antara doa dan takdir. Ada sebuah pertanyaan yang cukup masyhur, populer dalam pembahasan kali ini. Jika perkara yang diminta oleh seorang hamba itu memang telah ditakdirkan, ini nih penting ini. Ini dibahas di Gunung Sempu ini. Niscaya hal itu pasti akan terjadi, baik ia berdoa ataupun tidak. Jika memang tidak ditakdirkan, niscaya hal itu tidak akan terjadi, baik dia berdoa ataupun tidak. Bukankah demikian? Itu pertanyaannya itu. Saya ulang sekali lagi. Subhat. Jika perkara yang diminta oleh seorang hamba itu memang telah ditakdirkan, niscaya hal itu pasti akan terjadi, baik ia berdoa maupun tidak. Jika memang tidak ditakdirkan, niscaya hal itu tidak akan terjadi, baik ia berdoa maupun tidak. Bukankah demikian? Itu kalimatnya, pertanyaannya. Segolongan orang menyangka bahwa pernyataan di atas adalah sebuah kebenaran. Dipikirnya itu benar. Mereka pun lantas meninggalkan doa seraya mengatakan doa itu sama sekali tidak berfaedah. Seiring dengan kedunguan dan kesesatan mereka. Jadi ingat salah seorang tokoh yang suka bilang dungu-dungu itu. Doa itu sama sekali tidak berfaedah seiring dengan kedunguan dan kesesatan mereka. Sikap mereka ini sangat kontradiktif. Sesungguhnya konsekuensi dari penerapan pemikiran mereka ini hanya akan meniadakan dan menafikan salah satu bentuk atau adanya faktor-faktor penyebab dari sebuah kejadian. Ya ini kaya ngono kuwi yo terus orang ngopo-ngopo nggak beramal manusia. Nggih. Allah aku ditakdirke sugih, orang ngopo-ngopo ya sugih. Allah aku ditakdirke punya anak, orang ngopo-ngopo ya duwe anak. Ya mau punya anak itu ya harus nikah. Gitu. Jadi saya ditakdirkan punya anak, orang bojo ya orang punya anak biasa nih. Gitu. Maka sekali lagi bahwa takdir itu tidak menghilangkan sunatullah. Takdir itu tidak menghilangkan sunatullah. Ini salah satu kaidah di dalam memahami takdir. Takdir itu tidak meniadakan sunatullah. Nggak bisa kita mengatakan, aku wareg, orang Madang, ya orang wareg lah. Gitu. Nah, jadi di sini berlaku itu nih. Ada orang mengatakan, ini takdir ke rasa berdoa yo tetap kedadian. Ini orang takdir ke, lu ini kaya ngono yo kabeh, kaya ngono kuwi. Gitu. Sebagai bantahan kita katakan pada mereka, seandainya Anda memang ditakdirkan untuk kenyang, nah ini disebutkan ini, dan terbebas dari rasa dahaga, tentulah hal itu pasti akan terjadi, baik Anda makan ataupun tidak. Demikian pula jika memang tidak ditakdirkan untuk kenyang, tentu Anda tidak akan pernah merasa kenyang, baik Anda makan ataupun tidak. Berlaku bukan kata sini kok? Nah ya kan enggak kan, begitu makan ya kenyang. Nah, makanya salah, ya. Salah. Ya. Dan ini diyakini oleh sebagian orang. Ketika keliru memahami takdir, keliru di bagian tadi itu loh, keliru bahwa takdir itu tidak menghapus sunatullah. Gitu saya pernah ceritakan dengan ada orang yang kayak gitu tadi pemikirannya, kemudian lapar, tapi dia nggak mau berusaha, masuklah dia ke mihrab masjid, dibagilah makanan oleh orang-orang, yang nggak dibagilah dia nggak kelihatan kok. Dia dalam mihrab nggak kelihatan gitu tuh. Lapar banget dia akhirnya dia kerungu tuh. Nah itu usahanya itu usaha sunatullahnya itu. Sehingga tahulah ada orang di situ yang diberi makan. Gini aku ya gitu kan. Artinya apa nggak bisa. Memang sunatullahnya tetap harus berjalan. Begitu pula dengan keturunan. Sekiranya Anda memang ditakdirkan untuk memilikinya, tentulah hal itu pasti akan terjadi, baik Anda menyetubuh istri dan budak Anda ataupun tidak. Namun jika memang tidak ditakdirkan, tentu Anda tidak akan pernah memiliki keturunan. Oleh sebab itu tidak ada manfaatnya Anda menikah dan memiliki budak wanita. Begitulah seterusnya. Ya, sekali lagi maka sunatullah itu tetap berjalan.
Adakah orang berakal ataupun manusia pada umumnya yang akan berpendapat seperti itu? Hewan ternak saja diberi naluri untuk berinteraksi dengan faktor penyebab dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan eksistensi mereka. Ini artinya hewan-hewan tersebut lebih pandai daripada orang-orang tadi. Mereka memang seperti ternak, bahkan lebih sesat dari lagi jalan. Ulaika kal an'am balhum adol, kata Allah. Itu terkait dengan apa? Sesungguhnya aku menjadikan neraka itu bahan bakarnya dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka punya hati tapi tidak untuk mempelajari ayat-ayatnya Allah. Mereka punya mata, ayunun, kemudian matanya tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran, tetapi pendengarannya tidak untuk memahami kalimat-kalimat Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu kal an'am, kal itu seperti ini. Kak dalam bahasa artinya seperti kal an'am, seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih buruk dari hewan ternak. Iya, hewan ternak saja. Saya punya jago banyak di rumah. Tiap hari kawin itu, ya kan? Supaya apa? Supaya telurnya bisa jadi pitik, gitu. Kalau nggak dikawinin, tetap bertelur nggak? Tetap bertelur. Ini orang tadi pitik. Tapi karena dikawini, maka jadilah pitik. Saya sekarang punya pitik 50 lebih ini di rumah. Lagi netes ada berapa itu 50 lebih. Ada yang punya ide, Ustaz, dijadiin nanti telur aja. Saya mau beli telurnya. Ternyata ada orang yang banyak butuh telur ayam kampung. Saya kemudian Ustaz katanya jangan punya ayam nih. Saya beli telur kamu. Saya nggak pernah dimakan telur sementara ini tetesin. Besok kalau sudah banyak saya minta telurnya ya. Sebulan saya minta 60 katanya. Untuk apa 60? Untuk obat katanya. Untuk jamu katanya. Iyalah besok insya Allah gitu. Masya Allah. Ayam umbaran itu memang ternyata lebih produktif ayam diumbar ya. Jadi ini wong berakal ya nggak mungkin toh berpikir kayak tadi. Maka saya tutup dengan kalimat apa? Bahwa takdir itu tidak menghilangkan sunatullah. Jelas clear. Ini kaidahnya kita pelajari di Gunung Sembo ini. Salah satu kaidah dalam memahami takdir adalah takdir tidak menghilangkan sunatullah. Itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sampai di sini, masih panjang sekali. Ini baru di bab 1 di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Jadi sekali lagi doa-doa yang jenengan hafalkan tadi itu apa? Senjata. Yang makin jenengan, pemakainya harus bagus. Kemudian suasana pendukungnya harus bagus. 3 hal ini harus jenengan perhatikan. Senjatanya betul, berarti jenengan ngapalin doa-doanya dari Rasulullah yang memang luar biasa. Kemudian pemakainya jenengan ngapalin dalam kondisi bersih, tidak makan hal-hal yang buruk. Kemudian faktor penghalang yang di luar ini juga harus diperhatikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di halaman 34 di kitab Ad-Da' wa Dawa yang kita baca barusan. Sudah suruh belum ya? Belum. Surutnya 38 Udah maju ya? Tadi sudah sekarang. Sudah